Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita sudah sampai di pertemuan keempat. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai materi metode biseksi, yaitu salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan non-linier. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai metode tertutup yang berikutnya, yaitu kita akan masuk ke metode regula palsi. Metode ini merupakan modifikasi dari metode biseksi, karena metode bagi dua itu atau biseksi itu kecepatan konvergensinya atau untuk mendapatkan nilai X nya itu sangat lambat. Nah, prinsip utama dari metode regula palsi ini adalah yang pertama itu menggunakan garis scan atau garis lurus yang menghubungkan dua koordinat nilai awal terhadap kurva untuk mendekati akar persamaan nonlinier, titik potong kurva fx dengan sumbu x. Kemudian taksiran nilai akar selanjutnya merupakan titik potong garis scan dengan sumbu x. Nah, jadi titik C ini. Nah, kita lihat pada grafik ini. Jadi pada metode regula palsi ini nanti akan dibuatkan titik C, titik C, jadi nilai posisi C ini, yaitu dengan menarik garis dari puncak kurva bagian bawah ini. Kalau ini kita kasih nilai titik A di sini, kemudian sampai dia menarik garis dari sini, dari batasan ini A ini, A kecil. Nah, ini puncak kurva bagian bawahnya, A nya kita tarik garis ke puncak kurva bagian atas. Ini kita kasih penanda sebagai B. Nah, kemudian garis ini adalah garis C. Nah, ini garis yang baru ini itulah yang merupakan garis palsunya. Garis palsunya. Jadi kita buat garis seperti ini tadi. Kemudian kurva bagian bawah ini, yang A ini, dia mempunyai titik nilai nilai X pada A. Nih. Kemudian yang bagian atas itu mempunyai titik nilai X pada B. Nah, itu ya. Jadi pada B kecil ini pada garis X. Kemudian garis yang C ini bertemu pada sumbu X dengan sumbu X pada titik C kecil ini. Nah, itu. Nah, nanti
yang ini, C kecil ini yang akan kita dekatkan terus ke kurva ini untuk mendapatkan nilai hampiran. Nah, kemudian iterasi metode regulasi. Langkah-langkah metode regulasi yaitu yang pertama kita tentukan nilai awal A dan B, hampir sama dengan metode biseksi kemarin. Karena ini metode tertutup, kita menentukan dulu nilai awal A dengan B yang diduga itu adalah terdapat akar ya, di antara A dengan B ini. Kemudian ya sama, kita cek konvergensinya FA dengan FB-nya. Kalau nilainya itu tandanya nilai tanda antara FA dengan FB tidak sama, atau kalau dikalikan antara FA dengan FB itu nilainya lebih besar dari lebih kecil daripada 0. Nah, ini sama potensi, maka nilai awal dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Tapi kalau dia lebih besar daripada 0 atau sama tandanya, berarti pilih nilai awal yang baru. Jadi seperti itu, sama dengan biseksi kemarin. Kemudian kita lakukan iterasi. Jadi kalau nilai awal sudah dapat, lakukan iterasi. Kemudian kita akan menghitung nilai tengah, nilai C antara A dengan B, yaitu dengan menggunakan rumus ini, di mana W-nya itu adalah ini. Nah, jadi ini kita memproses rumus ini kita dapatkan dengan memproses persamaan kemiringan garis, yaitu kemiringan garis antara gradien atau kemiringan garis antara garis AB kemudian garis BC. Nah, itu. Jadi garis AB kemudian A ke B ini, kemudian B ke C di sini. Nah, garis palsu antara B dengan C. Nah, jadi dengan memproses gradien garis tersebut, kemudian didapatkanlah persamaan atau rumus ini. Kemudian untuk kita masukkan ke rumus C-nya ini. Jadi untuk menentukan nilai C-nya, kita menggunakan rumus ini. A ditambah W, di mana W-nya itu adalah FA dibagi FA dikurang FB. Nah, itu nanti akan dapatlah nilai C-nya. Kemudian ya sama dengan metode biseksi, nanti kita akan cek nilai konvergensi sesuai dengan ketentuan. Kalau terdapat ekstol, bandingkan dengan galatnya, error relatifnya, nilainya. Kemudian jika terdapat F toleransi, bandingkan dengan nilai mutlak FC-nya. Kemudian jika nilai Cn-1 dan Cn-nya sudah konstan, berarti dia sudah konvergen. Atau jika nilai FC-nya itu sama dengan 0, berarti dia sudah konvergen. Nah, tapi kalau belum konvergen juga, maka kita tentukan nilai awal baru. Nah, ini sama dengan metode biseksi. Jadi kalau tandanya sama antara FA dengan FC, atau ya biasanya kita menggunakan nilai seperti ini. Kalau misalkan antara FA dikalikan FC itu lebih kecil daripada 0, maka
Jadi kalau perkaliannya itu lebih kecil daripada 0, antara FA dengan FC, artinya tandanya beda, antara FC dengan FA itu tandanya berbeda, maka C akan menggantikan B. Tapi kalau dia lebih besar, jadi kalau FA ini berarti C sama dengan B. Kalau FA-nya dikalikan FC itu lebih besar daripada 0, maka C sama dengan A. Atau ini tandanya ini C akan menggantikan B kalau tandanya ini perkalian antara FC dengan FB, atau ini FA dengan FC, atau yang kalau kita pakai yang ini berarti kalau FC dikali FB itu lebih besar daripada 0, tandanya sama, artinya maka C akan menggantikan B. Nah, jadi ini mirip dengan metode biseksi kemarin. Nah, ya kita tentukan lagi nanti nilai C yang baru, selang yang baru, kemudian tentukan lagi C-nya, C1-nya. Ambil garis dari sini, dari puncak kurva bagian bawah, kemudian kurva bagian atas. Jadi C menggantikan A. Nanti terus ya sama seperti biseksi kemarin ini. Terusnya sampai dapat nilai C yang mendekati nilai hampiran C-nya yang mendekati kurva ini. Oke, nah seperti itu langkah-langkahnya untuk metode regular palsi ini. Kemudian kita lihat contoh. Nah, periksalah dengan metode regular palsi. Tentukan salah satu akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat minimal x plus 4 jika diketahui nilai awal x sama dengan 2 dan x sama dengan 5. Berarti ini A-nya, A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 5. Nah, ketelitian hingga 3 desimal. Oke, ya, kita masukkan, substitusikan nilai A-nya, dapat FA-nya minus 2, kemudian FB-nya 4. Nah, karena tandanya itu tidak sama, artinya nilai awal ini dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Oke, hitung lagi nilai C-nya, kita hitung, cari W-nya dulu, dapatlah nilai C-nya 3. Kemudian masukkan ke persamaan, nilai C tadi minus 2. Nah, perhatikan tandanya. Perhatikan tanda antara FA dengan itu FC itu sama. Nah, lebih besar daripada 0. Nah, ini kalau kita lihat di sini selangnya seperti ini. Nilai awal minus 2, kemudian B-nya 5. Ini, sorry, 2 dengan 5. 2 dengan 5. Dapatlah nilai C-nya 3. Nilai FB-nya 4. Kemudian FC-nya minus 2. FA-nya minus 2. Nah, antara FA dengan FC itu sama, berarti A itu sama dengan, nah ini, A sama dengan B. A sama dengan B. Ya, sorry. Jadi C sama dengan A. C sama dengan A. Nah, maka di selang selanjutnya kita A-nya 3, kemudian B-nya 5.
Jadi kalau tandanya sama berarti C menggantikan A. Tandanya sama, C menggantikan A. Sama dengan metode biseksi. C menggantikan A. Oke, berarti selanjutnya A-nya menjadi 3, kemudian B-nya menjadi 5. Nah, kemudian kita teruskan sama langkahnya, kita cari nilai C-nya, cari W-nya dulu, kemudian dapatlah nilai C-nya, dilihat lagi, tandanya sama lagi antara A dengan C, FA dengan FC-nya sama, berarti C menggantikan A lagi. Terus C-nya jadi A, B-nya 5. Nah, cuman kita menentukan nilai W-nya dulu ya. Nilai W ini. Nah, kemudian dapat nilai C-nya 3,909, masukkan FC-nya minus 024. Nah, terus sesuai dengan algoritmanya. Jadi kalau rumus ini ya bisa saja langsung dibuat, misalkan rumus C itu sama dengan A ditambah W-nya itu kita masukkan di sini kan. Jadi W-nya itu adalah F A dibagi FA min FB dikurang FB. Nah, kalau nggak mau dipisah W-nya boleh pakai rumus seperti ini, kemudian dikalikan dengan B minus A. Nah, ini untuk mencari C-nya, ini rumus untuk mencari C-nya. Nah, teruskan iterasinya. Nah, kita lihat di tabel seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan Excel untuk untuk menghitung, untuk melakukan iterasinya ini bisa menggunakan bantuan Excel. Nanti dibuat rumus yang sesuai kolom-kolomnya. Jadi lebih praktis perhitungannya. Nah, nanti akan terlihat bahwa pada posisi iterasi yang ke-7, iterasi ke-7 ini nilai C-nya konstan, C6-nya 4, kemudian ke C7-nya juga 4, sudah konstan dia, sama dengan 4. Maka, atau kita lihat FC-nya juga ini 0 ya. FC-nya sudah 0 di sini, maka akarnya itu adalah yang C ini, yang konstan ini, yaitu 4. Nah, itu nanti kalian bisa bandingkan persamaan yang sama ini, soal ini menggunakan metode biseksi. Metode biseksi. Nah, itu akan terlihat bahwa menggunakan regula falsi ini dia lebih cepat konvergensinya. Jadi pada langkah ke-7 itu sudah menemukan akarnya. Nah, mungkin kalau menggunakan metode biseksi dia bisa sampai langkah yang berikutnya lagi, jadi lebih panjang. Nah, itu makanya ini merupakan modifikasi metode biseksi itu dengan cara yaitu menarik garis yang tadinya garis palsu tadi. Jadi regula palsu itu adalah garis palsu istilah lainnya. Jadi kita menggunakan garis palsu, kemudian kita lakukan iterasi sesuai dengan algoritma yang tadi. Nah, oke. Jadi kalau kita bandingkan akan terlihat bahwa regula falsi itu akan lebih cepat konvergensinya untuk mendapatkan nilai hampirannya ya, akar untuk persamaannya. Oke. Nah, baik, untuk hari ini saya pikir kita sampai di sini materinya. Nanti kalian coba latihan atau coba latihan ya, untuk perhitungan ya, Bapak bisa menggunakan Excel ya, untuk lebih praktisnya. Baik, untuk hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.